Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan juru bicara dari PSI, Mas Dede Prayudi sudah hadir bersama kita secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Dede. Baik, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Mas Dede. Nanti kita harapkan Mas Dede bisa segera mungkin untuk bisa bergabung dan juga menjelaskan bagaimana sikap, bagaimana pandangan PSI untuk bisa menanggapi suara yang beredar. Karena memang Mas Hensa kita berikan juga hak kepada PSI untuk bisa meluruskan semuanya seperti yang disampaikan tadi. Baik Mas Awi juga mengatakan, Mas Hensa mengatakan bahwa dugaan prasangka masyarakat ini yang harus kita luruskan begitu kan. Walaupun kita juga sama-sama masih menantikan bagaimana hasil real count dari KPU. Kami juga kembali menginformasikan kepada Anda, kami mengundang juga pengamat pemilu yaitu Bapak Putu Arte yang juga merupakan mantan komisioner KPU yang juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini, nanti akan bergabung juga dengan kita. Nah, ini kita akan lihat kembali bagaimana hasil real count dari KPU hingga sejauh ini. Berapa angka-angka yang didapatkan oleh partai-partai politik, hasil penghitungan, rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Kami bawa Anda untuk bisa mengetahuinya siapa juga partai-partai yang memang ini dipastikan untuk lolos sesuai dengan ambang batas parlemen. Nah, ini kita lihat P3 4,01%, kemudian juga Partai Solidaritas Indonesia atau PSI 3,13%. Hasil ini setidaknya merupakan hasil terakhir yang kami dapatkan hingga hari Senin siang tadi. 4,01%. Angka yang didapatkan oleh P3 ini memang angka yang sangat mepet-mepet, nyaris-nyaris begitu, ya. Mas Hensat, dengan angka ambang batas parlemen 65% tentunya. Suara ini direkap sejauh ini oleh pihak KPU, Mas Hensat. Nah, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pandangan Mas Hensat, kemudian juga Mas Awi kembali, sepertinya Mas Dede Prayudi juga sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dede, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Ya, Mas Dede, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Mas Dede untuk menjelaskan juga kepada masyarakat. Karena belakangan ini kemudian beredar pertanyaan di benak masyarakat, dugaan-dugaan yang kami tidak ingin ini menjadi asumsi yang liar. Sehingga kami berikan kesempatan Mas Dede untuk kemudian menjelaskan bagaimana tanggapan dari PSI maksud saya, ini melihat suara lonjakan yang dimiliki atau menjadi didapatkan oleh PSI. Mas Dede? Mas Dede bisa mendengar saya? Nggak kedengeran. Mas Dede? Kayaknya di mute deh, mbaknya di sambungan Zoom. Baik, Mas Dede saat ini sudah mendengar suara saya? Saya nggak bisa mendengar. Baik, bisa mendengar suara saya ya. Baik, Mas Dede, langsung saja Mas Dede tanggapannya. Mendengarkan suara dari masyarakat, pandangan masyarakat yang mempertanyakan kenapa ya ada lonjakan suara yang cukup signifikan didapatkan oleh PSI di akhir pekan kemarin. Silakan Mas Dede. Iya, saya nggak terlalu mendengar tadi ya. Kayaknya tadi studionya masih ke mute. Tapi sekarang sudah kedengaran. Oke, jadi begini Mbak, rekapitulasi itu kan masih berlangsung ya. Dan masih ada sekitar 70 jutaan suara yang belum dihitung ya. Sehingga naik atau turunnya jumlah persentase dari masing-masing partai itu adalah hal yang sangat wajar. Wajar sekali ya. Apalagi di real count ini kan proses penghitungannya nggak menganut sistem proporsional. Artinya bagaimana? Bisa saja di dapil-dapil tertentu yang sudah dihitung itu adalah kantong suara dari partai-partai tertentu. Ya, sementara dapil-dapil lain yang belum dihitung bisa saja itu adalah kantong suara dari partai lain. Saya ambil contoh misalnya ada di Gorontalo ya. Kemarin itu sudah suara masuk ke Sirekap itu 70% loh. Sementara DKI 2 yang dimana di sini ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan internasional itu baru 21%. Nah, hal-hal Baik, Mas Dede sepertinya ada kendala komunikasi. Mas Dede bisa tergabung kembali dengan kami, terhubung kembali? Baik, sepertinya masih putus, tapi Mas Hensat mungkin bisa menangkap sedikit saja yang didapatkan kita informasinya dari Mas Dede. Mungkin memang belum semuanya ini dihitung, sehingga kemudian kantong-kantong dari partai-partai politik ini yang kemudian dihitung kemarin. Nah, PSI mungkin ada dapil-dapil yang memang mendapatkan suara banyak di sana, baru kemudian masuk belakangan ini. Ya, Mas Hensat. Sebetulnya kan yang ramai itu adalah capturean postingan di media sosial ya, yang dari tidak sah menjadi sah itu gitu, kemudian larinya ke PSI, dan itu juga sebetulnya yang dipertanyakan oleh P3 kan, kenapa
perhitungannya bertambah, jumlah suara yang dihitung, tapi justru suara mereka berkurang. Nah, hal-hal seperti ini kan anomali yang terjadi di pemilu saat ini yang memang belum terjadi, bukan belum terjadi ya, sebetulnya hal ini pengurangan atau turun naik ini kerap terjadi tapi antar caleg di partai politik yang sama gitu. Nah itu memang terjadi tuh karena ini proporsional terbuka, akhirnya mereka saling menyaksikan atau memonitor penghitungan suara di masing-masing parpol. Tapi memang yang kejadian hari ini jauh lebih istimewa dan luar biasa karena ada Sirekap yang dipertanyakan integritasnya. Jadi sistem ini dipertanyakan integritasnya. Malah bahkan kan berseliweran dari isu server yang di luar negeri hingga kemudian katanya kerjasama dengan ITB gitu ya. Tapi sampai hari ini kalau memang benar kerjasama dengan ITB, kenapa sampai hari ini yang ampunya sistem itu juga tidak bersuara, kenapa Sirekap ini menjadi menjadi polemik yang berkepanjangan. Tapi balik lagi Mbak Putri, bahwa yang ditunggu oleh masyarakat hari ini itu bukan tentang siapa yang masuk ke Senayan, gitu, tapi bagaimana sistem pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Makanya tadi saya sempat juga mengatakan saya tantang KPU untuk tidak mengumumkan hasil Pileg dan Pilpres tidak lagi tengah malam seperti 2019, supaya rakyat juga tidak ada yang curiga. Semuanya memonitor, menyaksikan. Mungkin saya tahan sampai di situ dulu, karena sepertinya kita juga sudah kembali tergabung dengan Mas Dede. Mas Dede, bisa kembali lagi mendengar suara saya? Kami masih belum bisa mendengar suara Mas Dede. Mungkin masih di mute? Bisa diperbaiki. Oke, sekarang udah terdengar belum? Sekarang kami sudah bisa mendengar. Kami tadi sempat terputus, kami terhenti mendengarkan keterangan dari Mas Dede sampai kemudian rekapitulasi penghitungan suara-suara di daerah-daerah yang sekarang ini atau belakangan ini merupakan mungkin banyak sekali yang memberikan suara kepada PSI. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi poin pertama saya sudah ya, bahwa metode real count ini dalam proses penghitungannya dia tidak menganut sistem proporsionalitas. Artinya bisa saja ada kantong suara yang sudah dihitung, kantong suara tersebut spesifik ya, diunggulkan partai-partai tertentu, bisa saja kantong suara yang lain yang belum dihitung itu partai yang lain. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebenarnya yang mengalami kan kita dituduh curang gitu oleh beberapa orang ya, karena proses penghitungannya adalah terlalu jauh selisihnya dengan apa yang ada di QC atau quick count ya. Nah, ini kami juga heran, kenapa kami yang curang? Padahal partai yang saat ini perolehan sementaranya di Sirekap yang paling jauh dari prediksi quick count itu bukan kami, tapi PKB, gitu. Nah, sementara ya ini yang disebutkan PSI terus, gitu. Bahkan kami masih di bawah Gelora loh, lonjakan kenaikannya. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kita pahami. Tapi kayak begini, terkait dengan Sirekap ya. Itu adalah working document. Jadi saya menangkap beberapa pesan bahwa kakak-kakak kita yang di P3 itu karena ada ketidaksinkronan antara C plano yang diunggah di Sirekap dengan angka yang sudah dikomputasi di Sirekap ya. Dan ini sekali lagi saya katakan ini adalah working document karena kami melakukan menemukan hal yang sama tentang P3. Di Dapil Pandeglang, Saketi, Kelurahan Mekarwangi, TPS 1, ya P3 itu perolehannya menurut Sirekap itu 22. Sementara ketika kami unggah C plano ya di dapil yang sama, TPS yang sama, itu cuma 2 ya. Lalu juga ada di NTB Lombok Barat sekotong tengah TPS 007. Ditulis di Sirekap perolehan P3 itu ada 72, sementara pada dokumen C plano itu cuma 2. Lalu juga ada di Cikayas ya, Pandeglang juga di Banten TPS 001, di Sirekap ditulis 21, sementara C plano hanya 2. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita patut untuk kawal suara rakyat. Jadi saya tidak sedang menuduh P3 melakukan kecurangan, ya. Saya sedang mengatakan bahwa proses ini masih berlangsung dan mari kita sama-sama kawal suara rakyat daripada kita berupaya untuk mendelegitimasi pemilu, gitu. Nah, hal seperti inilah yang lebih konstruktif untuk kita lakukan, ya, mengawal kualitas demokrasi, ya, daripada kita mendelegitimasi pemilu yang nanti akan meruntuhkan wibawa demokrasi justru. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Mas Alwi langsung bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan tadi. Karena Mas Dede juga memberikan temuan fakta di lapangan seperti itu. Masalah ada perbedaan angka, formulir C1 plano bukan hanya partai PSI saja. Kemudian yang juga merasakan, tapi P3 ini ternyata juga ditemukan di beberapa daerah. Silakan, Mas Alwi. Ya, yang kami sampaikan dari awal ada ketidakakuratan
kecamatan Sirekap. Tidak menuduh partai-partai tertentu melakukan kecurangan. Tetapi ketika di cross-check ke lapangan ada migrasi partai. Tidak usah jauh, jadi kan cuma 3. Ini di Kabupaten Subang misalkan. Ada 10 TPS. Itu terjadi perubahan yang luar biasa. Ke partainya Mas Uki. 10 TPS loh. Tadi di Sukoharjo ada juga 20 TPS. Nah, ini kan netizen juga akhirnya kreatif. Membandingkan apa yang terjadi di Sirekap dengan yang ada di C1 Plano. Terbaru tadi, ini di Kabupaten Banjarnegara, silahkan dicek. Di Kabupaten Banjarnegara, itu rekapitulasi kabupaten sudah selesai. Nah, suaranya Mas Uki ini, partainya itu 6.000 sekian. Tapi di Sirekap, itu tertulis 10.000 sekian. Dengan 84% suara masuk. Padahal namanya rekap kabupaten itu kan 100%. Sama juga di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen itu data rekapitulasi kabupaten itu 8.000 sekian. Tapi di Sirekap itu tertulis 13.000 sekian. Dengan keterangan masih 92% suara masuk. Nah, padahal yang namanya rekapitulasi kabupaten harusnya itu 100% dong. Nah, ini yang kita jadi soal. Ini siapa? Ini kendala apa? Makanya kemudian tadi bidang teknis KPU Pak Idam Holik sudah menyampaikan ada ketidakakuratan itu yang sedang direvisi. Sehingga kalau ada ketegasan seperti ini, jangan sampai nanti mengurangi suara-suara partai. Kembali kami katakan, bukan soal persentasenya yang turun P3 itu. Tetapi jumlah suara yang masuk justru turun. Di hari yang sama, 5 jam, itu turun 30.000. Sementara jumlah TPS bertambah. Nah, ini kan anomali-anomali. Nah, hal inilah yang harus diselesaikan. Maka kemudian kami datang ke KPU secara baik-baik. Mempertanyakan ini, kok bisa seperti ini, datang ke Bawaslu, metode pengawasannya seperti apa. Maka kemudian dilakukanlah beberapa koreksi-koreksi. Karena ternyata algoritmanya di Sirekap itu tidak semuanya bisa membaca data yang ada di lapangan. Contoh ya, angka 0 itu bahkan di Sirekap terbaca 8. Berarti kan dalam pembangunan sistem Sirekapnya itu dulu, saya nggak tahu seperti, karena saya bukan orang yang paham ahli IT ya, tetapi sebagai orang awam, itu kok bisa 0 kebaca 8 itu ada apa? Nah, makanya selalu kami ingatkan bahwa yang disah itu adalah hasil rekapitulasi secara berjenjang, penghitungan secara berjenjang. Maka ketika terjadi penghitungan di kecamatan, di kabupaten, itu dibandingkan di lapangan antara Sirekap dengan data C Plano. Kalau ada ketidaksesuaian, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah hasil manual. Seperti contoh di Banjarnegara dan Kebumen tadi, yang dipakai itu hasil manual. Tetapi yang dipublish ke Sirekap itu sudah terlanjur beredar seluruh Indonesia. Betul. Sehingga timbul asumsi macam-macam. Gitu. Ya, baik. Mas Dede juga Mas Dede juga mengenai Sirekap ini. Ya, sebenarnya pendapat saya juga sama dengan Mas Awi, ya, bahwa memang kadang-kadang kita menemukan ketidaksinkronan angka. Dan hal inilah ya yang dimana kita itu dibutuhkan partisipasinya sebagai partai politik ya, atau mungkin ada LSM-LSM juga yang ikut menjaga ya, tidak sinkronan tadi dokumen C Plano dengan Sirekap itu supaya bisa diperbaiki. Tapi begini, kita patut bersyukur ya bahwa sistem penghitungan manual yang menjadi rujukan resmi yang punya legitimasi itu dilakukan secara terbuka. Saya sendiri sudah turun ke beberapa kecamatan sewaktu proses penghitungan ulang manual itu dilakukan. Dan saya senang ya dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu ya, bahwa mereka itu mengundang saksi-saksi dari seluruh partai. Bahkan bukan hanya inputnya aja Mbak yang kadang-kadang nggak sama dengan dokumen C Plano. Bahkan di dalam dokumen C Planonya aja, itu kadang-kadang ada salah hitung juga. Nah, ini ada temuan dari kami ya, misalnya yang ada di TPS 98 Cawang Barat ya, di mana Batang Lidi itu PSI itu suara perolehannya itu 10 misalnya ya. Sementara yang tertulis di penjumlahan itu cuman ada 8. Lalu juga ada di Jateng 1 di TPS 29 Semarang Selatan, itu kan Batang Lidi Andi Budiman, misalnya kami,
itu ada 10 tapi ditulisnya 0. Nah ini kan lebih bahaya lagi. Nah hal-hal seperti inilah yang kami kawal, hal-hal seperti inilah yang kami jaga, dan kami berharap juga seluruh partai politik ikut mengawal suara rakyat. Baik. Ya, juga saksi-saksi paslon capres-cawapres mengawal suara rakyat, ya, daripada kita berteriak curang, dicurangi, tapi mengawal males, ya, yang dimana ini akan meruntuhkan wibawa pemilu, apalagi nanti imbasnya wibawa demokrasi juga runtuh. Baik, kita jaga wibawa. Baik, Mas Dede. Nanti setelah jeda kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Putu Arte selaku pengamat pemilu yang juga merupakan mantan komisioner KPU melihat anomali-anomali termasuk juga adanya angka-angka yang berbeda dengan angka pada saat kenyataannya penghitungannya dari formulir C1 Plano di Sirekap KPU. Nanti kita akan perjelas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Putu Arte sudah bersama saya di sini tentunya untuk bisa terlibat secara daring dan juga memberikan pandangannya. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam. Bisa didengar suara saya, Mbak Putri? Kami bisa mendengar suara Pak Putu dengan jelas sekali. Pak Putu, langsung saja diberikan tanggapannya ini mengenai Sirekap yang kalau kita lihat memang angka-angkanya ini merugikan banyak sekali partai, bahkan juga menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Silakan Pak Putu. Ya. Sirekap sebetulnya konsep ideal yang merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya. Jadi sebetulnya sebagai instrumen, niat KPU hari ini itu sebetulnya lebih baik daripada 2019. Karena instrumen ini akan bisa merekam seluruh data, terutama pada level C1 hasil. Jadi berbeda dengan 2019, kalau 2019 itu C1 salinan, yang kertas formulir kecil itu. Tetapi kalau di konsep Sirekap ini adalah C hasil yang kita kenal sebagai C1 Plano, yang besar itu, yang direkam secara menyeluruh di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kalau konsep ideal ini berjalan dengan baik, ketika persoalan sumber daya manusia juga bagus, teknologi juga bagus, tidak ada problem technical error, dan kemudian kecepatannya bisa diadopsi, diunggah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling tidak 7 hari setelah coblosan, maka apa yang akan terjadi? Orang yang punya niat buruk untuk melakukan manipulasi, kecurangan, atau apapun bentuknya akan tercegah dengan sendirinya, karena semua dokumen C1 sudah bisa diakses oleh publik 100% di semua level tingkatan, baik pemilu presiden, DPR, provinsi, kabupaten, kota. Ini idealnya. Ya, nah, tetapi konsep ideal ini kemudian pada praktek hari ini tidak terjadi, sehingga alat bantu ini yang sebetulnya sebagai alat bantu, karena dokumen resmi rekapitulasi manual itulah yang kemudian dianggap legitimate, justru memunculkan kegaduhan yang jauh lebih dahsyat daripada manualnya sendiri. Kenapa ini kemudian terjadi? Pada fase pertama, ketika minggu pertama, kita masih memaklumi apa yang disebut dengan technical error itu. Kita masih memaklumi. Salah baca AI dan segala macam, kita masih memaklumi. Tapi kalau posisi hari ini, saya harus mengatakan saya tidak bisa lagi memaafkan kawan-kawan saya di KPU dan Bawaslu untuk kemudian seluruh kelambatan dari Sirekap ini saya maklumi. Para pemirsa barangkali akan bisa menalar dengan sangat baik bagaimana menjelaskan Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Banten 1, Banten 2, Bali itu kemampuan mengunggahnya itu sangat rendah di bawah 50%. Padahal ketika minggu pertama itu tembus di angka 30%. Bagaimana menjelaskan ini? Padahal daerah-daerah itu Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Banten, beberapa daerah di Jawa Barat itu sangat dekat dengan pusat kekuasaan, sangat dekat dengan KPU, sangat teknologinya sangat maju, sumber dayanya sangat maju. Maka tidak terjadi problem teknis di situ, tidak terjadi problem sumber daya manusia, human error di situ. Yang saya curigai hari ini adalah apa yang saya sebut sebagai political error. Apa itu political error? Orang tidak nyaman, orang yang punya kepentingan dan niat busuk untuk mencuri suara tidak nyaman kalau Sirekap berhasil kemudian mengunggah 100% data dengan kecepatan tinggi. Karena ia tidak bisa bermain-main dengan angka. Karena semuanya sudah terakses oleh publik. Contoh, ketika semua TPS di salah satu kecamatan di Jakarta sudah terunggah di Sirekap dan diketahui oleh publik, maka orang yang mau mencuri suara bekerja sama dengan PPK, dengan KPPS, tidak akan bisa melaksanakan niat busuknya itu. Tetapi hari ini ketika 1-2 kecamatan di Jakarta sama sekali tidak terunggah, maka seluruh praktek kecurangan itu mendapat ruang untuk bermain oleh karena akses publik itu sangat terbatas. Baik, Pak Putu. Orang bertanya, Pak Putu, bukankah partai politik
punya C1. Ya, orang pemainnya adalah partai politik juga. Baik, baik. Orang pemainnya adalah caleg-caleg yang pengen naik. Ya. Nah, Baik, ini Pak yang Putu. ini yang saya sangat sedihkan. Ya. Dan apa yang kemudian menjadi isu hari ini, anomali yang dialami oleh PSI pada posisi hari ini bisa dijelaskan dengan fakta 2014, 2019 baik perhitungan manual dengan quick count itu selisihnya di bawah 1%. Baik, Pak Jadi Putu. sangat presisi. Ya, baik, Pak Putu. Ya. Baik, Pak Putu, kami memang sudahi perbincangan dengan Pak Putu hingga saat ini. Tentunya terima kasih sudah memberikan pandangan. Pak Putu, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan tadi bagaimana penilaiannya. Tapi mungkin Mas Hensa juga bisa berikan pandangan bahwa ini, si rekap ini memang tujuannya adalah untuk bisa membantu, untuk bisa saling mengawasi. Tapi ternyata yang terjadi malah realitanya berbeda dengan tujuan awalnya. Nanti Mas Hensa akan berikan juga penilaiannya, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.